Fris. Merasa sudah ada yang menunggunya, Frisly mengajak saya untuk melanjutkan penelusuran guna mencari sosok tersebut. Aduh, takut. Assalamualaikum. Permisi. Tuhan Yesus, aduh takut banget sumpah. Oh, oke. Ini tempat kamu. Kamu lihat bayangan di atas ini kan? Iya ya. Semen yang gak rata. Gak rata, bener. Sosoknya setinggi itu. Bahkan di yang paling atas itu lehernya posisinya agak menunduk. Jadi kayak ngelipat lehernya gitu. Oke. Coba boleh minta night vision, Kak? Frisly mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok perempuan yang ada di ruangan ini. Fris kok diem aja sih, tolong dong. Sumpah serem, Frisly. Aku temenin dong. Tuh kan. Temenin aku dong, sumpah aku takut. Tolong satu aja. Satu aja temenin aku. Sumpah aku takut. Dia gerak lagi. Permisi, kita coba untuk komunikasi secara baik-baik. Frisly masih terus mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang memang berada di dalam rumah ini. Masih cuma ingin coba berkomunikasi. Permisi. Sumpah aku takut. Fris, aku permisi, boleh saya minta teman saya? Kita komunikasi baik-baik, permisi. Ada yang ingin disampaikan. Anak. Air, dia minta air. Tolong, maaf banget, tolong. Tim, sumpah keadaannya udah gak kondusif. Kita nyalain aja. Tim, nyalain aja lampunya yuk, Tim. Tim, ini bahaya sumpah, Tim. Tim, ini bahaya sumpah, Tim. Tim. Ih, takut. Mangkraknya rumah ini ternyata ada hubungannya dengan perjalanan gaib yang dilakukan oleh sang pemilik rumah. Namun, apakah gangguan yang terus-terusan dialami oleh warga sekitar rumah ini hanya karena makhluk astral dari perjanjian gaib itu? Atau malah ternyata terdapat cerita lain di dalam rumah ini sehingga mengakibatkan tempat ini menjadi semakin angker? Mampukah Frisly dan juga Tasya mengungkap semua yang terjadi di rumah? Perlahan tapi pasti semua yang terjadi di rumah ini mulai terkuak, di mana ternyata terdapat hal yang tidak pernah diketahui oleh warga, yaitu adanya perjanjian antara manusia dan makhluk astral pernah terjadi di sini. Bahkan alasan ini pula yang membuat rumah ini menjadi mangkrak. Tim, boleh nyalain lampu, Fris, kamu gak apa-apa? Tempat ini menurutku luar biasa, tapi ada hal yang berbeda mungkin yang selama ini kita tahu tentang adanya pesugihan. Kita pindah. Kenapa Fris? Perjanjian dari orang yang melakukan adanya pesugihan itu selalu menukar atau membeli bayi anak-anak yang gak bersalah itu dikubur secara hidup-hidup. Dan yang orang tuanya tahu, dia diberikan uang karena biar anaknya tuh sekolah dan jadi orang yang maksudnya bisa hidup lebih layak gitu. Jadi orang tuanya tuh nggak tahu kalau anak-anak yang dibeli itu hanya dijadikan perjanjian tumbal. Sampai akhirnya ternyata kayaknya mereka nggak mampu ngasih itu. Dan akhirnya orang yang melakukan perjanjian itu mengalami gangguan jiwa. Jadi kenapa tadi aku bilang itu berat kalau kita bermain sama makhluk yang kayak tadi itu. Dia tuh maaf ya, tapi kondisi kakinya tuh melipat. Yang tadi makhluk tadi itu kakinya melipat besar banget.
Dan kenapa aku bisa bilang ini sosok yang lumayan berat, karena kalau kita udah ngomong apa itu harus kita lakukan. Gak bisa kita tarik, gak bisa kita selesaikan gitu. Itu yang salah, dan mungkin itu yang kita tuh gak dapet informasi itu gitu. Ternyata malah baru dapat dari sosok yang menurut aku tadinya itu ada hubungan dengan sosok kakek-kakek yang positif. Tapi ternyata kali ini kita dikelabui. Mereka gak positif. Mereka ngeganggu, mereka negatif, dan seringkali kalau mereka berubah wujud, mereka menjadi sosok manusia. Kita kalau keluar itu sering kita buang air kecil, ada hadis kecil. Kadang-kadang kita baru begini udah diliatin aja, tapi bentuk wujudnya ada, tapi orangnya diam aja. Udah diem aja, ngeliatin gitu. Tadi kamu bilang bahwa ternyata di sini ada sebuah perjanjian dan tepatnya di ruangan ini kita dapat sebuah petunjuk yang jauh lebih jelas bahwa ternyata perjanjian itu melibatkan tumbal berupa anak-anak tidak berdosa. Betul. Yang dikuburkan secara hidup-hidup untuk sesuatu yang dia dapatkan yang bersifat duniawi. Iya. Menurutku gak akan lama makhluknya itu pasti muncul lagi. Dan aku juga gak tahu kapan timingnya dia bakal muncul. Ya udah kita ke tempat yang lebih aman kali ya, Fris. Ini tangga kan banyak banget ya. Melanjutkan penelusuran, Frisly tiba-tiba saja berlari ke arah tangga menuju lantai 2 yang berada di rumah ini. Fris, awas jatuh, Fris. Di tangga ini, di setiap anak tangga yang kita lewatin, Kenapa? ada banyak sosok yang mereka mengaku kalau kenapa? Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di tangga. Wah, ini banyak banget. Apa Rumah ya? sakit. Iya. Rumah sakit. Sebuah petunjuk yang dikatakan adalah rumah sakit. Dekat sini ada rumah sakit, masih aktif. Dan memang, maaf ya, tapi makhluk-makhluk ini hanya meniru residu energi dari makhluk-makhluk yang memang meninggal. Entah itu yang karena sakit, entah itu yang karena kecelakaan. Banyaknya makhluk astral yang ada di rumah ini ternyata sebagian berasal dari rumah sakit yang memang berada di dekat rumah ini. Ketarik ke tempat ini karena bangunan ini kosong. Mungkin seperti itu ya, Fris? Iya. Mungkin emang kita bisa bilang kalau tempat ini udah full diisi oleh makhluk halus. Yuk kita ke atas. Kami pun melanjutkan penelusuran dengan menaiki tangga menuju lantai 2 rumah ini. Hati-hati, tangganya juga berkelok. Ada sesuatu yang memang harus dihitungkan secara matang, dan tempat ini dijadikan seolah-olah seperti tempat kekuasaannya mereka. Ada yang kamu rasain mungkin di tempat ini, Fris? Depan kita persis ini, Fris, awas jatuh, awas jatuh. tapi depan ini posisi tanganku itu sejajar dengan posisi mata Mata dari makhluk seperti apa, Fris? siluman.